Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرات رحمني الله وإياكن وأمهاتي في الله رحمني الله وإياكن. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang karenanya hari ini kita masih diberikan kesempatan terus menerus untuk mempelajari syariat, mempelajari ilmu yang menunjang ilmu syariat sehingga kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut dengan ancamannya, semakin yakin dengan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah sungguh berbahagia yang bisa memanfaatkan waktu hidupnya untuk hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini setiap hari Senin ummahat di kelas ba diberikan kesempatan untuk belajar, belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Bukan belajar itu sampai selesai buku Durus Lughah. Selesai belajar itu ketika ummahat mendapatkan ijazah atau sertifikat. Tapi orang yang menyelesaikan belajarnya adalah ketika dia dibungkus dengan kain kafan. Dia menghembuskan nafasnya terakhir. Itulah waktu selesainya kita belajar, umat. Maka tidak heran di kelas kita, di pembelajaran kita, pelajaran lughah al-arabiyyah, takhasus bahasa Arab ini tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Ya, satu materi ya atau beberapa kali pertemuan selesai. Yang dimana beberapa lembaga melakukan demikian. Ya, maka kita selesaikan dulu jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga secara bertahap. Ada yang sudah sampai 6 tahun belajar, 5 tahun, 3 tahun, ada yang baru seumur jagung. Maka mereka, kita, para penuntut ilmu,
tidak membatasi menuntut ilmu hanya 1 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan, ya. Imam Syafi'i saja rahimahullahu taala ketika telah menghatamkan kitab dari kitabnya Al-Imam Malik bin Anas, guru beliau dalam mazhab Maliki, yaitu kitab Al-Muwatta. Ketika beliau telah menghatamkan 1 kali, maka beliau mengulang menghatamkan kedua kalinya. Ketika beliau sudah mendapatkan hataman kedua kalinya, beliau mendapatkan faedah yang tidak dijumpai pada hataman yang pertama. Terus diulang, terus mengulang. Maka tidak bosan-bosannya setiap kita diwajibkan untuk mempelajari tauhid. Maka jangan bosan untuk kita mempelajari ilmu tauhid sampai akhir hayat kita. Bagi kita yang mempelajari ilmu fikih, maka jangan sampai menganggap ketika sudah khatam 1 kitab fikih, lalu selesai pelajaran fikih. Ya, maka kita wajib untuk mengulang, mengulang, dan mengulang. Ketika sudah mencapai finish, ya, dari menuntut ilmu, ya, pembahasan sudah selesai, maka kita mengulang kembali untuk mendapatkan faedah yang lebih banyak. Itulah para penuntut ilmu. Tidak membatasi waktu, bahkan sampai akhir hayat kita, kita terus dan senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Beliau mengatakan, "Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadla. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan." Amalan yang lebih banyak pengorbanannya. Coba bayangkan, amalan yang lebih banyak pengorbanannya, maka lebih banyak pula fadla keutamaannya. Apa amalan yang lebih banyak pengorbanannya, Ummahat? Dalam ibadah. Ada yang bisa menyebutkan satu saja. Amalan yang butuh pengorbanan, butuh effort yang lebih banyak. Apa kira-kira amalan tersebut? Menuntut ilmu. Masya Allah, terima kasih Ibu Dian, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Tadi telah dijelaskan. Ya, kan pengorbanan banyak ya, Ibu Dian. Ibu Dian mengorbankan waktu, ya, dan di usia yang sudah tidak muda lagi, butuh ekstra pemahaman yang lebih lama, ya, menuntut ilmu. Maka keutamaannya pun lebih banyak. Keutamaannya lebih banyak. Contoh lain apa? Ketika kita harus mengeluarkan dana yang lebih banyak menunggu 20 tahun sekarang ini di negara kita. Ibadah apa itu? Haji. Sudah haji. Ibadah. Ya, saat ini ya nunggunya 20 tahun. Ya. Ibu Evi berapa tahun menunggu? Lama Ustadz. Lama ya? Lama. Butuh pengorbanan. Insya Allah ya Ustadz. Insya Allah, makanya ada balasan. Ya, untuk haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali jannah, surga. Karena lebih banyak keutamaannya akibat banyaknya pengorbanan yang harus kita lakukan. Menuntut ilmu pun demikian. Siapkan kuota, bahkan masih ada yang pakai kuota, yang pakai wifi, dia harus beli dulu, bayar bulanan wifi-nya, ya. Lalu yang punya handphone, yang HP-nya lowbat dan lain sebagainya harus dicas dulu, siapkan alat tulis, siapkan buku tulis, ya. Belum lagi yang mungkin punya anak, dia harus menyusui anaknya terlebih dahulu, ya. Yang punya suami baru pulang kerja, sering kali kita mendengar, ya, atau melihat chat, ya, di Zoom, ya, bahwa izin menyimak, ya,
karena sedang menemani suami yang baru pulang dan lain sebagainya. Pengorbanannya banyak, Ummahat. Keutamaannya juga banyak. Keutamaannya banyak. Manfaatnya banyak. Mulailah dari sekarang kita berusaha untuk memaksimalkan pelajaran Durusulullah ini yang mungkin hanya 1 jam dalam sepekan. Ya, maka tidak heran ada ummahat yang masuk di 2 kelas ya untuk mendapatkan faedah yang lebih banyak. Karena itulah yang memang harus kita cari. Ya, tidak bisa kita dengan bersantai-santai ilmu itu datang. Ya, dengan berleha-leha ilmu itu menghampiri kita. Tapi kitalah yang harus menghampiri ilmu dan memurajaah ilmu tersebut. Fahimtuna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah. Allah. Alhamdulillah. Baik, bila demikian kita akan lanjutkan. Aina wasalna ummahat. Sampai halaman berapa kita ummahat? Masih ingat? Ustadz Afwan, pekan ketiga belajar syaraf bukan atau nahu, Ustadz? Oh, pekan keberapa sekarang? Hah? Ketiga. Pekan ketiga, Ustaz. Oh, pekan ketiga sekarang ya. Sampai lupa ya, Masya Allah. Baik. Untuk pekan ketiga kita membahas pelajaran apa, Ummahat? Muyasar bukan, Ustaz? Syaraf. Ya, nahu ya? Nahu apa saraf? Syaraf. Saraf ya? Saraf. Saraf. Ya, saraf ya. Jadi terbalik ya di sini. Di kelas yang baru ini, kelas apa kita sebutnya kelas ba ya. Kelas ba ini kita masuk di pelajaran saraf ya. Pelajaran saraf. Sudah punya kitabnya masing-masing, Ummahat? Apakah Ummahat sudah memiliki kitabnya masing-masing? Ana lupa, Ustaz. Pak Belum lihat. Ustaz. Sudah, Ustaz. Kelas. Kelas ya. Ibu Sajida, bukunya belum ada atau gimana? Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Pakai e-book dulu aja. Ada buku, ada itunya, PDF-nya? Apakah? Belum sih, Ustaz. Mau Belum ya? nyari. Baik. Tapi kalau Ustaz ada bisa deh dikirim. Minta Coba tolong. saya fotokan ya, Ummahat sebentar. Oh iya. Ya, sebentar. Syukron, Beri Ustaz. waktu 2 menit sebentar. Apakah sudah terlihat, Ummahat? Sudah, Ustaz. Ya, mohon maaf kalau fotonya kurang jelas ya, karena dadakan. Ya, baik. Kita masuk di bab pertama atau belum pernah kita bahas saraf?
Sudah belum Umahat? Di kelas ini? Ibu Belum, Sadia? Ustaz. Belum ya? Belum. Nah, ya. Kita akan membahas ibunya bahasa Arab ya. Nah, ibunya bahasa Arab. Nah, bisa terlihat di papan tulis Umahat? Terlihat terlihat. Nah, Kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan ya? Ya, baik. Ah, di papan tulis Anda akan hapus terkait dengan yang namanya sorof. Ya. Apa itu ilmu sorof? Ada yang tahu? Ilmu sarfi. Apa artinya Umahat? Perubahan, Ustaz. Hah? Bagaimana? Perubahan Perubahan kata kerja, kata Ustaz. kerja. Perubahan kata kerja. Kemarin kita dulu ya waktu Umahat di kelas A ya. Apa artinya ilmu sorof? Ya, definisinya. Ilmu yang mempelajari kata kerja. Ilmu yang mempelajari Perubahan kata kerja. perubahan kata kerja. Ya, sahih. Ilmu yang mempelajari perubahan kata kerja. Ya. Nah, dalilnya bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Ya, panjang ya. Tapi di satu ayat ini ada namanya tasrif. Wa tasrifir riyah. Ya. Wa tasrifir riyah artinya ya pengisaran angin, ya. Perubahan kondisi dari satu ke tempat yang lainnya disebut dengan ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari dari perubahan-perubahan kata kerja, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan teman-temannya. Nah, itu disebut dengan ilmu sorof. Ya, paham tunan insyaallah? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah. Ya, baik. Ilmu sorof ya yang kita bahas saat ini mentitik beratkan kepada bentuk ya, kepada bentuk-bentuk perubahan kata kerja. Ya, perubahan bentuk-bentuk kata kerja. Nah, Umahat bisa melihat di bab pertama ya, di halaman, kalau di buku itu di halaman 42 ya, bahwa kata kerja itu terbagi menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian ya, ada banyak bab ya. Nah, jadi bagian pertama yang kita pelajari adalah Thulathiyu al-mujarrad. Ya. Anda akan tulis di sini ya. As-thulathiyu al-mujarrad. Atau kita sebutnya fi'il ya, fi'il thulathi mujarrad.
Ya. Fi'il tsulats mujarrad adalah fi'il yang asal muasal dari seluruh fi'il yang jumlahnya hanya ada 3 huruf. Ya, tsulatsiyul mujarrad. Ya. Contohnya huruf fa, a, dan la, atau kita sebutnya fa'ala. Nah, apa artinya fa'ala ya ummahat? Apa artinya fa'ala? Zahaba pergi. Fa'ala apa artinya fa'ala? Ini ada kan tadi di papan tulis tentang Menjadikan. fi'alan. Apa? Menjadikan. Melakukan. Ya. Fa'ala itu artinya dia laki-laki telah melakukan kata kerja lampau. Jadi buku shorof ini mengacu kepada satu kata kerja. Ya. Rumusnya adalah dari kata kerja melakukan. Ya, melakukan sebuah perbuatan disebut fa'ala. Ya. Fa'ala ini adalah sebuah perbuatan, artinya dia laki-laki telah melakukan. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Fahim insyaallah. Insyaallah. Nah, di dalam kata kerja, kadangkala kan kita menggunakan kata kerja berbeda-beda ya. Contohnya, zahaba dulu ya di buku jilid pertama. Apa arti zahaba, ummahat? Dia laki-laki Ada telah pergi. laki-laki pergi. Telah pergi. Ada lagi, jalasa. Duduk. Dia laki-laki duduk. Laki-laki telah duduk. Laki-laki Telah duduk. duduk. Horoja. Telah Dia keluar. laki-laki Telah telah keluar. keluar. Ya, dia laki-laki telah keluar. Nah, kosakata yang kita pelajari saat ini, bagian dari fi'il madhi atau kata kerja lampau, ini berasal sumbernya, timbangannya, kalau dalam ilmu shorof, namanya wazan ya. Dari kata mizan, timbangan. Ya, acuannya. Wazan itu artinya acuan, patokan. Patokannya adalah ini. Apa namanya? Kata kerja apa ini? Fa'ala. Lah. Jadi ini mengacu kepada ini, yang ini mengacu kepada ini, yang ini mengacu kepada ini. Ya. Jadi itu disebut dengan patokan atau wazan. Ya, atau apa tadi namanya ummahat? Timbangan. Timbangan. Acuan. Acuan, patokan. Bahasa sederhana kan banyak ya. Nanti Rumus. rumusnya dari kata fa'ala. Nah, maka dari itulah ini kata kerja berasal atau patokannya dari kata fa'ala. Fa artinya fa fi'il. Fa itu kan huruf fa ya. Nah, namanya fa fi'il. Ya. Fa untuk fi'il ya. Ada ain fi'il. Ada lam fi'il. Nah, kalau kita mengacu kepada zahaba, mana fa fi'ilnya? Ba. Nah, Fa ya, ini fa-nya. Kan ngikutin ini di sini. Ain fi'ilnya mana? ha. Lam fi'ilnya mana? Yang Ba. fathah ini? Ba. Ya. Paham ya maksudnya di sini ya. Zahaba ini patokannya kepada fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Namanya demikian. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna Insyaallah. Ya. Kalau kita sudah tahu apa gunanya,
Gunanya ketika kemasukan fiil mudhari'. Ya, kemasukan fiil mudhari'. Ya, misalkan ya, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya, yaf'alu. Zahaba apa? Kata kerja Yadhabu. Yadhabu. Yadhaba. Yadhabu. Yadhabu. Nah, kenapa yadhabu mengikuti apa? Mengikuti harokat dari fa'ala apa? Yaf'alu. Nah, mana huruf asli dari kata kerja? Kan fa, ain, dan lam. Sisanya bukan huruf asli. Maka kalau kita lihat fa fiilnya yang mana ini? Tapi Ini huruf fa, ain fiil, lam fiil. Berarti ini huruf ya ini Tambahan. tambahan. tumbuhan. Ya. Tambahan yang kalau namanya huruf tambahan itu bisa ganti-ganti, bisa taf'alu, yaf'alu, af'alu, naf'alu. Nah, yang nggak boleh dirubah adalah ini fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Nah, kalau kita lihat di bawah, mana fa fiilnya? Ya. Za, ini Iya. loh. Za ini fa fiil. Ya. Ha itu ain Ain Fiil. 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 Lam fiilnya mana? Ba. Ba, lam fiilnya ba. Berarti ya ini adalah tambahan atau ziyadah. Ya. Iya. Berarti kalau kita membuat kalimat, membuat kata kerja, ini nggak boleh hilang nih. Huruf za, ha, dan ba. Karena dia bagian dari fa, ain, dan lam. Tidak boleh berubah, tidak boleh hilang. Yang boleh berubah-berubah hurufnya ini yang depan saja. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ustaz, aku mau Insyaallah. tanya, Ya, silakan. kalau ya-nya itu selalu berfathah atau bisa doma atau bisa kasroh gitu. Misalkan Yang jadi mana huruf ya? misalkan jadi Hmm. yuf'alu gitu. Bisa. Bisa gak? Pertanyaannya. Kalau harokat bisa berubah kapan saja. Ya, kalau ditanya bisa berubah gak? Bisa berubah. Ya. Tapi yang harus diperhatikan huruf fa, ain, dan lam, za, ha, dan ba, huruf ini tidak boleh berubah. Harokatnya boleh berubah, tapi hurufnya tidak boleh berubah. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, Insyaallah. contoh. Jalasa yajlisu. Nah, yajlisu. Nah, pertanyaannya, fa fiilnya yang mana, Ummahat? Yang ini nih, yang mana nih, fa fiil? Ja. Ya. Nah, ini fa. Lalu ain fiilnya mana? Lam. La. Lam. Nih, ain fiil. Lam fiilnya mana? Ta. Hah? Ta. Lam fiilnya. Tapi kok ain fiilnya harokatnya kasroh. Nah, berarti bisa berubah. Jadi kalau harokat dia bisa berubah, tapi huruf ini ja, lam, dan sin itu tidak boleh berubah. Nah, dari sini katanya seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ini kan teorinya ya. Kita langsung prakteknya saja. Dibuka di halaman 42. Nah, coba share lagi. Ya. Baik. Di sini cara bacanya adalah al-babul awal, bab pertama. Satu bagian ada berapa bab? Di sini dikatakan ada 6 bab untuk bagian pertama. Bagian pertama ya kita menyebutnya apa ya? Kalau bahasa kita bagian ya.
Bagian pertama ada 6 bab, 6 pintu, ya 6 bab. Nah, kita baru belajar bab pertama nih, pintu pertama dalam memahami ilmu sorof. Ada bagian pertama dan bab pertama. Jadi bagian pertama ada 6 bab, ya. Bagian pertama ada 6 bab, ya. Di dalam bab pertama, ya, di dalam bab pertama yang pertama kali dibahas adalah tasriful usul. Ya. Tasrif usul. Apa itu tasrif usul? Nih, Ana gariskan ya. Bisa kelihatan Umahat? Tasrif usul ya, khusus untuk Ibu Sajidah karena belum punya ya. Nanti bisa dicari ya, Ibu Sajidah. Nah, tasrif usul. Tasrif artinya perubahan. Usul itu dasar, pokok. Ya, perubahan pokoknya ada berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, ada 6 tambah 6, ada 12 perubahan. Itu dalam satu kata kerja loh. 7, 8, Ada 12 kata kerja, ada 12 perubahan dalam satu kata kerja. Baru fa'ala. Coba bayangkan. Baru fa'ala. Ya. Kita bahas yang pertama. Biasanya anak-anak pesantren itu mengiramahkan gitu ya. Melagukan. Ya, ini lagu yang dibolehkan ya. Tanpa ada alat musik. Ya, silakan. Tadi Pa'ala, Yaf'alu, kok ini Pa'ala, Yaf'ilu. Nah, itu bab pertama pembahasannya itu fa'ala yaf'ilu, bukan fa'ala yaf'alu. Itu lain bab. Begitu. Ya. Jadi bab pertama, kedua sampai bab 6 itu perbedaannya adalah perubahan harokatnya. Ya. Tulisannya sami mawon ya, sama. Ya. Cuman yang berbeda adalah harokatnya yang tadi diceritakan oleh Ummu Unaisah ya. Perbedaan harokat. Maka perhatikan bab pertama harokatnya ini, bab kedua harokatnya itu, beda-beda itu. Ya. Ya. Dari bab pertama nanti Ummahat tinggal nempel saja. Contoh misalkan ya, misalkan ada kata kerja, nama kata kerjanya adalah gosala. Jalasa aja lah, jalasa. Tadi ya, jalasa. Jalasa pasangannya bab pertama, jalasa yajlisu. Berarti masuk ke bab pertama. Ya. Karena harokatnya fa'ala yaf'ilu. Ya, kita bahas yang pertama, biasanya dilagukan seperti fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya. Bebas mau lagunya seperti apa terserah Ummahat ya. Tapi ini biasanya anak-anak pesantren menghafalkan. Apa sih gunanya kosakata-kosakata ini? Ya, kosakata-kosakata ini adalah kosakata yang dimana perubahan-perubahannya diambil dari kata kerja. Jadi 12 kosakata ini di dalam tasrif usul perubahan dasar atau perubahan pokok dalam suatu kata kerja itu tidak semua kata kerja Ummahat ya. Kemarin kan waktu jilid pertama, pelajaran pertama kita pernah belajar bahwa masjidun artinya apa? Masjid, tempat sujud. Akar katanya itu dari kata kerja yaitu sajadah. Berarti ya ada isim atau ada kata benda dari 12 ini ya. Jadi nggak semua kata kerja. Ada yang berbentuk kata kerja, ada yang berbentuk kata benda ya. Atau
kita sebutnya benda gitu ya. Isim seperti itu. Pahim tuna insyaallah? Akhirnya insya Allah. Insyaallah. Ya, sekarang kita artikan dulu satu-satu. Fa'ala. Fa'ala itu artinya adalah dia laki-laki telah melakukan. Nah, ini masuk ke dalam fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Ummahat? Lampau. Lampau. Kerja Kata lampau. kerja lampau. Ya, fa'ala itu kata kerja lampau. Nah, berikutnya di sampingnya ada yaf'ilu. Yaf'ilu itu adalah bagian dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Kalau di bahasa Inggris kan biasanya ada ya. Ada see, saw, apalagi itu seen gitu ya. Nah, ya, itu Ibu Dian hafal kayaknya tuh ya. Ya, Ibu Evi kayaknya hafal ya kalau bahasa Inggris ya. Nah, itu bagian apa itu? Verb ya, bukan ya? Present katanya karena sekarang. Present. Ada present, ada past tense. Sedang. Ya. Nah, yaf'ilu itu fi'il mudhari'nya. Ya, yaf'ilu itu fi'il mudhari'. Ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Berikutnya sampingnya setelah fi'il mudhari' adalah fa'lan. Ya, fa'lan. Nah, mohon maaf ini Anda bisukan terlebih dahulu ya. Baik. Fa'lan. Fa'lan itu kita tahu ya, kata kerja itu tidak ada yang bertanwin, Ummahat. Ya. Dan fa'lan itu bukan kata kerja. Tapi fa'lan itu adalah kata kerja yang diisimkan. Nah, kata kerja yang diisimkan. Ya. Bisa dipahami nggak, Ummahat? Contoh, misalkan. Contohnya ya, kita kasih contoh aja ya. Nah, misalkan ada kata kerja namanya gosala. Gosala artinya mencuci. Ya, mencuci. Ya. Kalau goslan, ya, goslan wazan dari fa'lan, ya itu goslan kan begitu. Gosala yagsilu goslan, goslan. Ya. Artinya jadi apa, Umar? Ada yang tahu? Pencucian bukan? Mencucilah. Pencucian? Menjadi pencucian. Sahih. Ya. Ya, perbuatan mencuci tapi tidak terikat dengan waktu. Ya. Kapan saja. Ya. Contoh lagi dorban dari kata doroba. Doroba memukul. Kalau dorban fa'lan artinya adalah pukulan. Kalau pukulan kan mau dia sedang terjadi atau telah terjadi, namanya tetap pukulan ya. Ya, namanya pukulan. Nah, itu disebut dengan tasrif masdar atau isim masdar. Ya. Namanya isim masdar. Fahim tunan insyaallah Ummahat. Kalau bahasa Indonesianya apa nih Ummahat? Pergi menjadi Kepergian. kepergian apa berpergian? Kalau bepergian kata kerja, Ustaz. Kata kerja, berarti kepergian gitu ya. Nah, Kepergian. biasanya ada di bandara tuh ya. Ya, kepergian ya. Misalkan lagi dalam bahasa Indonesia keluar.
Keluarkan kata kerja, ya. Kalau kata bendanya menjadi apa? Pengeluaran. Keluaran, keluaran atau pengeluaran. Ya, seperti itu, Mahat. Ya. Keluar pengeluaran, ya. Pengeluaran apa namanya? Keluaran atau keluar dengan pengeluaran beda atau sama, Beda, Ustaz. Ya, kalau keluar kan kata kerja. Sedang terjadi apa akan terjadi? Apa telah terjadi? Ya. Tapi kalau keluaran atau pengeluaran beda, bukan kata kerja. Ya. Kita sebutnya apa itu dalam bahasa Indonesia? Proses kejadian. Proses kejadiannya, ya. Nah, proses kejadiannya itulah disebut dengan isim, ya. Ustaz, Isim boleh dikasih dengan masdar. contoh, Ustaz? Bukan hasil ya, Ustaz. Contoh kalimatnya, Ustaz. Contoh kalimatnya, ya. Nah, tulis ya di sini. Misalkan, dari kata kerja yang mudah saja dulu, ya, yang mudah saja, misalkan sesuai dengan bab pertama, ya. Memukul itu kata kerja pertama, ya, bukan, ya? Dia bab yang berbeda, ya. Doroba yadribu, sama, ya, Ummahat? Doroba yadribu. Nah, Itu ya. sama, ya. Misalkan, ya, kata kerjanya dorob tu, aku telah memukul, ya. Dorban, syadidan. Aku telah memukul dengan pukulan yang syadid, sangat keras. Bisa kelihatan, Ummahat? Bisa, Ustaz. Iya. Ya. Aku telah memukul dengan pukulan yang sangat keras. Ya. Nah, pukulan itulah bagian dari isim masdar. Ya, mudah-mudahan Ummahat yang lain bisa paham. Fahim tuna amla ya Ummahat? Kalau Masdar emang agak bingung, Ustaz. Ustaz, itu Ya, Masdar itu karena nggak ada di dalam bahasa Indonesia. eh, Masalahnya itu. boleh dikatakan hasil bukan, Ustaz? Hasil dari proses si kata kerja itu tadi. Kalau Masdar itu. Dibilang hasil bisa juga, tapi prosesnya juga bisa. Jadi nggak nentu, tergantung dari kata kerjanya. Ya. Ya. Tergantung dari kata kerjanya. Tadi kan telah dijelaskan, ya, dari pendapat Imam Suyuti. Ada makana aksaru fi'lan. Nah, fi'lan itu fa'lan. Nah, masdar juga itu. Ya, perbuatannya adalah pengorbanannya. Nah, berarti kan perbuatan. Fa'lan itu adalah sebuah perbuatan. Perbuatan itu kata kerja bukan? Bukan. Bukan. Kalau kata kerjanya melakukan, berbuat gitu, ya. Nah, ya nanti tinggal Ummahat rubah saja dari kata kerja menjadi kata apa tadi, proses ataupun isim, ya. Dijadikan isim gitu aja. Kalau memukul jadi pukulan, melakukan jadi perbuatan, ya. Berbuat menjadi perbuatan gitu, ya. Nah, itulah yang harus menjadi PR kita nih, ya. Dari mencuci jadi pencucian, ya.
Eh, apalagi membawa jadi pembawaan gitu ya, atau bawaan gitu ya. Nah, itu disebut dengan isim masdar. Itu dulu, sampai situ dulu aja Ummahat. Jangan buat pusing, ya. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Ini ada banyak nih, ada Ibu Ustaz. Evi, ada Ibu Rahma, ada Ummu Dzikri, ya. Ibu Yurdesanti bisa dipahami? Ibu Sajida, Ibu Tina, Ummu Abdillah, Ummu Bukhari, Ummu Madinah, Ummu Naisa, Ibu Marianti, ya. Bisa dipahami atau Pelan-pelan ya. tidak? Pelan-pelan Insya ya. Allah. Nah, Insya Allah Berarti insyaallah. dikit-dikit Ustaz Ustaz. ya, kalau Ya. yang dengan wazan apa itu fa'lan gitu ya, berarti dia kategori karena namanya isim masdar, berarti dia memang bentuknya isim ya kan Ustaz ya, bukan masuk Betul, ke kata betul. kerja ya. Bukan. Tapi dia diambil dari kata kerja. Dari kata kerja diambil yang membuat dia menjadi kata benda gitu. Kata benda, betul. Oke. Ya. Nah, ya, itu dulu. Nah, selanjutnya masih panjang ini. Baru 3, ya. Lanjut ke fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il. Fa'ilun itu artinya isim fa'il. Dia isim karena bertanwin kan, lun, fa'ilun. Ya. Dan artinya adalah pelaku. Pelaku, tersangka, atau subjek. Ya, kita menyebutnya adalah sebuah subjek. Ya. Misalkan memukul, ya, doroba. Doroba yadribu dorban. Doribun. Ada kata doribun. Doribun. Dia wazannya fa'ilun, patokannya ya, fa'ilun. Nah, apa artinya doribun? Pemukul. Pemukul. Ya, kalau bahasa kita, orang yang memukul, kan gitu ya. Pemukul, iya. Pemukul, orang yang memukul. Ya, Pelaku gitu ya Ustaz ya, pelaku. iya, pelaku. Tadi dijelaskan pelaku. Ya. Contoh lain, misalkan hamala. Hamala. Hamala itu artinya adalah membawa. Hamala yahmilu hamlan. Hamilun. Hamilun. Itu dari kata kerja hamil. Tahu hamil ya? Apa artinya hamil? Membawa. Ya orang yang membawa. Orang yang membawa janin hamil. Ya. Orang yang membawa janin namanya orang yang hamil. Tapi sekarang kan sering berjalannya waktu, zaman berbeda, ya nggak bawa janin aja, ya bawa lemak jadi hamil. Ya, paham tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, kita pelan-pelan saja Umahat. Ya. Contoh lain, misalkan di buku jilid pertama itu ada loh. Jalasa. Jalasa ya jelisu julusan. Kok beda Ustadz? Bukan jalsan. Nah, isi masdar itu nggak harus mengikuti wazan fa'lan. Nanti ada pembahasannya. Tunggu tanggal mainnya, kita masuk ke ini dulu. Ya. Fa'ilun berarti jalisun. Dulu itu di jilid pertama pernah belajar wal mudarrisu jalisun. Nah, apa arti jalisun? Orang yang duduk. Orang yang duduk. Orang yang duduk terikat dengan waktu tidak? Tidak, karena kata kerja itu adalah kata yang terikat dengan waktu. Duduk, sedang duduk, telah duduk, nggak ada yang tahu tuh. Karena posisinya dia jalisun. Ya, posisinya tidak diketahui. Waktunya kapan dia duduk. Pokoknya duduk saja. Jalisun orang yang duduk. Seperti itu. Gampang insya Allah. Fahim tunan insya Allah.
Insya Allah. Insya Allah. Sekarang yang masih loading siapa nih di sini Umahat? Ibu Dian, paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Coba saya bertanya kepada Ibu Sajidah. Ibu Sajidah, ya. Gosala itu kan artinya mencuci. Kalau orang yang mencuci namanya apa, Ibu Sajidah? Gosilun. Gosilun. Kenapa bingung? Betul, ya. Bukan mencocok logikan, memang harus dicocok logikan dengan ini. Fa'ilun, gosilun. Orang yang biasa nyuci namanya gosil. Ya, namanya gosil. Orang yang suka mukul namanya apa? Doribun. Doribun. Wah, ini mudah sekali ini Umahat. Ya. Fahim tunan insyaallah? Benar. Insya Allah. Umum Bukhari, Ummu Naisa bisa dipahami? Insyaallah. Insya Allah. Ini saya sering bertanya ke sini ya, karena awal pelajaran sorof ini harus paham. Kalau tidak paham nanti ke depannya akan repot. Ya. Nah, ya. Berikutnya, ya kita lanjut sampai baris pertama saja ya, 6 kosakata. Pelan-pelan saja. Berikutnya adalah maf'ulun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il. Ya, ada maf'ulun. Maf'ulun artinya adalah isim maf'ul. Sebuah kata yang ditujukan untuk objek. Kalau fa'il subjek, maf'ul itu objek. Ya. Misalkan ya, orang yang dipukul. Berarti doroba yadribu dorban doribun. Setelah doribun apa? Ummahat? Ya dorubun. Ada mimnya, ada mimnya. Madrubun. Madrubun. Kita tulis ya di sini. Isim Madrubun. Nah, apa artinya madrubun? Orang yang dipukul. Orang yang dipukul. Ya, orang yang dipukul namanya madrubun. Benda yang dipukul namanya madrubun. Ya. Wah, mudah sekali ini Umar. Ya, mudah sekali insyaallah. Maaf. Ya. Objek yang dicuci. Nah, pakaian. Gosalayagsilu, goslan, gosilun. Habis gosilun apa? Maksulun. Magsulun. Magsulun. Ya. Kan dia harus mengikuti maf'ulun. Ya. Maf'ulun itu kata aslinya apa? Fa, fi'il, ain fi'ilnya di sini, lam fi'ilnya di sini. Tambahannya ada waw dan mim di depan. Ya tinggal masukin aja. Magsulun, madrubun, apa magsulun artinya? Satu Yang dicuci. Orang Objek yang dicuci, apa kemeja misalkan atau cucian. Ya, cucian. Nah, itu namanya magsulun namanya itu. yang Ya. dicuci gitu bahasa Yang dicuci iya. Yang dicuci apa? Yang di laundry apa? Nah, seperti Isimnya itu. isim apa nih Ustaz namanya tadi? Maf'ul. Ada di baris pertama pada kata yang kelima ya. Yang kelima. Fa'ilun, setelah fa'ilun maf'ulun. Oh, Ya. isim maf'ul. Iya, isim maf'ul. Sampai situ saja dulu. If'il nanti. Ya, jadi untuk itu Ummahat akan ada tugas ya.
tugas. Jadi khusus kelas ba ini tidak ada libur tugas. Karena pekan keempat belajar nahu juga ada tugasnya. Ya. Tugasnya apa untuk ummahat? Ya, tugasnya adalah ya satu saja, masing-masing satu. Ya, mau jadi 5 ya, kebanyakan ya. Kalau gitu 3 saja. Ya, sunnahnya kan ganjil ya. Jadi 3, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ya, 1, 2, 3. fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ya, ummahat cari. Ya, agak pusing nih. Ya. Cari kata kerja dari wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ya. Tadi contohnya tadi doroba, udah nggak boleh tuh doroba. Doroba yadribu dorban, nggak boleh. Karena sudah contoh itu. Gosala contoh, udah nggak boleh. Jalasa juga contoh. Cari yang lain. Yang dimana kata kerjanya harokatnya sama fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu tugas pertama. Ya. 2 kosakata atau 2 kata kerja dari wazan yang patokannya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Anak kasih contoh tadi doroba yadribu dorban. Nah, itu satu baru. Jalasa yajlisu jalsan atau julusan. Nah, 2 udah. Ya. Yang kedua, tugasnya adalah mencari di dalam ayat Al-Qur'an yang ada di antara 3 ini nih. Ummahat pilih satu saja. Misalkan ada kata doroba, berarti masuk kepada wazan fa'ala. Contohnya, wa daraballahu mathalan. Nah, ada contoh tuh, wa daraballahu mathalan, kata doroba misalkan. Ya. Ya. Atau kata gofaro. Nah, gofaro itu artinya apa? Meminta ampunan. Nah, boleh tuh ummahat cari tuh kata gofaro yagfiru, berarti yagfiru, kata yagfiru cari. Berarti dia wazannya dari kata yaf'ilu. Ya. Nah, kasih contoh ya di sini. Misalkan ummahat boleh mengambil contoh lain di dalam ayat Al-Qur'an. Misalkan kata gofaro. Gofaro yagfiru, ya. Gofaro yagfiru, ya. Lalu kalau kita lihat gofron, ya. Gofron kalau kita ngikutin di sini ya. Ya, nggak apa-apa gofron, ya. Nah, kita kayaknya mencari kata ini gofaro atau yagfiru boleh. Yagfiru dalam ayat Al-Qur'an. Ya, innallaha la yagfiru. Ah, itu ada tuh. Boleh cari tuh. Surat apa, ayat berapa. Berarti dia mengambil dari wazan fa'ala. Ummahat tulis ayat Al-Qur'annya di sini, lalu kata kerjanya, lalu di atasnya baru wazannya. Nah, kalau kita berurutan seperti itu, ya. Jadi tugas ummahat yang kedua, misalkan cari yang ada fa'ala yaf'ilu fa'lan, ya, fa'lan. Nah, apa ya? Oh, ternyata yaf'ilu. Gofaro yagfiru, ya. Ayatnya tulis di sini di bawahnya. Seperti itu. Ya. Paham tuh insyaallah? Pak Ustadz mau tanya apa? Iya. Apa semua bisa semua kata kerja
bisa ya pilu gitu Pak Ustadz. Nggak semua, nggak semua. Nggak Oh, semua kata kerja. Ya. Nah, bocorannya apa? Bocorannya Ummahat bisa lihat di halaman 46. 46 di contoh-contoh ada kasaro. Kasaro itu pecah. Kasaro yaksiru, gosala yaksilu, kotofa yaktifu, hamala yahmilu, jalasa yajlisu, gofaro yagfiru. Ya, gofaro yagfiru ada dua ya. Gufronan ya. Halaka yahliku, binasa hadza fayahdhifu. Nah, anak kasih apa namanya bocoran dalam ayat Al-Quran yang paling banyak ini. Gofaro yagfiru. Ya. Gofaro, Gofaro ya. Ya. Paham tuh Berat. insya Allah? Ustadz, Gofaro berarti yang nomor Pak 1 Ustadz. yang di luar buku ya Ustadz? Yang mana itu? Soal nomor 1-nya berarti yang di luar buku ya? Kata kerja yang di luar buku. Ya. Ya, di luar buku. Ustadz. Ya, di luar buku. Kalau Ustadz, salah nggak apa-apa, kan bisa dibenarkan. Namanya belajar. Ya. Silakan. Yang mau bertanya? Gofaro artinya apa tadi? Hah? Yang mana? Gofaro. Gofaro meminta ampun, mengampuni, 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 mengampuni. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ummahat? Ustadz, Afan itu Ya. yang isim masdar tuh nggak harus wazannya fa'lan gitu kan Ustadz? Iya betul, tidak harus. Ya. Kalau di buku Gufron ada magfirah, ya. Nah, disesuaikan. Nanti bisa dicari ya dalam ayat Al-Quran. Ya, kalau salah nggak apa-apa, nanti kita benarkan, kita koreksi ya. Pahim tunan insyaallah. Ustadz, mau tanya Ya, deh. silakan. Ustadz bilang gofaro itu mengampuni. Bukan, gofaro itu bukannya masuk yang fi'il madi. Jadi dia laki-laki meminta ampun. Kalau mengampuni bukannya memberikan Ustadz. Yang memberikan ampunan gitu. Mengampuni, Ah. bukan memberi, bukan meminta ampunan ya, Afan, bukan meminta ya, tapi mengampuni Oh gitu. ya, mengampuni. Yang betul mengampuni ya. Kalau gofaro itu? Gofaro, dia laki-laki telah mengampuni. Nah, Gitu. Bukan meminta ampun berarti ya? bukan. Kalau meminta ampun, istaghfara yastaghfiru, astagfirullah. Nah, itu beda lagi tuh. Beda lagi. Tapi berarti yang gofaro itu masuknya ke fi'il madi Ustadz ya? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Oh gitu. Mengampuni berarti Ustadz ya? Maaf salah. Mengampuni, ya. Nah, Udah Ustadz. ya, Afwan. Ibu Dian, ada pertanyaan? Ya, silakan. Nggak, Masya Allah, segitu apa ya? Hmm? Banyaknya gitu kosakata apa? Pengendaraan ininya Ustaz. Ya kalau Legend-nya banyak cari satu aja, ya kan mudah, ya. Cari Nggak, maksudnya satu. pelajaran tentang wajan aja Banyak ya. begitu banyak gitu Pak Ustadz. Iya. Kita ngapalinnya? Makanya kita nggak menyuruh Ibu Dian menghafal, enggak, karena udah bukan waktunya menghafal. Suruh paham aja, yang penting paham. Nanti kan kalau sudah paham tata letaknya, penjelasannya, Ibu Dian lagi jalan-jalan ketemu sama orang Arab bawa buku sorof, kan bisa lihat dulu buku sorof. Oh, ini buat kalimat dulu dalam hati, nggak apa-apa. Ya, begitu. Minimal kita bisa memahami ilmu sorof dengan baik, ya. Dari buku, ya, dari buku. Ya, paham tunan insyaallah. Paham insyaallah. Insyaallah. Ya, alhamdulillah, ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Berarti kan pengorbanannya banyak ya. Cobaannya banyak, ya. Berbanding lurus dengan keutamaannya dan dengan ganjarannya insyaallah taala. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu sorof ini. Ibunya agak sedikit kaget mungkin karena baru belajar ya pertama kali, itu biasa ya, tapi minimal kita sadar diri bahwa oh ternyata ilmu sorof tuh begini, banyak wazannya begini dan begitu, menunjukkan bahwa
keutamaan dan banyaknya kosakata bahasa Arab ya di dalam ilmu sharaf ya. Hadza ma aqul lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.